Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Diki, NPM 1801011093, kelas G. Di sini saya akan menjelaskan makalah yang membahas mengenai tokoh-tokoh tasawuf di Indonesia. Perkembangan tasawuf di Indonesia berkaitan dengan proses islamisasi di kawasan Nusantara. Hal tersebut disebabkan karena sebagian besar penyebaran Islam di Nusantara merupakan berkaitan dengan jasa para tasawuf atau sufi. Adapun tokoh-tokoh yang sangat berpengaruh di Indonesia, yaitu Hamzah Fanzuri, Al-Raniri, Abdul Rauf Sinkel, Abdul Samad Al-Palembani, Syekh Yusuf Al-Makassari, Nawawi Al-Batani, dan Buya Hamka. Dari tokoh-tokoh tersebut di Indonesia berkembang dan dapat diterima oleh masyarakat Indonesia, walaupun tidak banyak perbedaan dan pertentangan di antara ajaran para sufi tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari beberapa tokoh tersebut bagaimana ajaran mereka dan karya yang telah mereka lakukan. Yang pertama ada Syekh Hamzah Fanzuri. Ajaran Syekh Hamzah Fanzuri yaitu ada wujud. Menurut beliau, wujud itu hanyalah satu, walaupun kelihatannya banyak. Wujud yang satu ini berkulit dan berisi, atau ada yang dikatakan mazhar. Wujud yang hakiki itulah yang disebut Allah. Wujud itu mempunyai 7 martabat, namun hakikatnya satu. Martabat 7 yaitu ahadiyah, yakni hakikat sejati dari Allah. Wahadah, yakni hakikat dari Muhammad. Wahidiyah, yakni hakikat dari Adam. Alam arwah, yakni hakikat dari nyawa. Alam mitsal, yakni hakikat dari segala bentuk. Alam ajsam, yakni hakikat tubuh, dan alam insan, yakni hakikat manusia, dan semuanya berkumpul wahdah ke dalam satu, yaitu ahadiyah, itulah Allah dan itulah aku. Yang kedua, ajaran tasawuf yang kedua dari Syekh Hamzah Fanzuri yaitu Allah. Menurutnya Allah adalah zat yang mutlak dan qadi, sebab pertama dan pencipta alam semesta. Menurutnya dalam Azrar al-Arifin disebutkan, ketika bumi dan langit ada, surga dan neraka belum ada, alam sekalian belum ada. Apa yang pertama? Yang pertama adalah zat yang ada pada dirinya sendiri, sifat tiada nama, itulah yang pertama. Ajaran yang ketiga yaitu penciptaan. Menurutnya hakikat dari zat Allah itu adalah mutlak dan la ta'ayun, tak dapat ditentukan atau dilakukan. Zat yang mutlak itu mencipta dengan cara menyatakan dirinya dalam suatu proses penjelmaan, yaitu pengaliran kembali kepadanya. Ajaran yang ketiga yaitu manusia. Walaupun manusia sebagai tingkat terakhir dan penjelmaannya akan tetapi manusia adalah tingkat yang paling penting dan merupakan penjelmaan yang paling penuh dan sempurna. Ia adalah aliran pancaran langsung dari zat yang mutlak. Hal ini menunjukkan adanya semacam kesatuan antara Allah dan manusia. Ajaran yang terakhir yakni kelepasan. Manusia sebagai makhluk penjelmaan yang sempurna dan berpotensi untuk menjadi insan kamil, namun karena hal lainnya maka pandangannya kabur dan tidak sadar bahwa seluruh alam semesta ini adalah palsu dan bayangan. Karya Syekh Hamzah Fanzuri antara lain yaitu kitab ilmiah
ada Asror al-Arifin bibayani ilmi al-suluki wa at-tauhid, Syarh al-Ashikin al-Muhtadi Rubai Hamzah al-Fansuri. Yang kedua yaitu ada Syekh Nuruddin Arini. Ajaran tasawuf Syekh Nuruddin Arini. Ajaran tasawuf Nuruddin Ar-Raniri yaitu tentang Tuhan, tentang alam, tentang manusia, tentang wujudiyah, dan tentang hubungan syariat dan hakikat. Karangan Nuruddin Ar-Raniri banyak sekali di sini. Saya sebutkan salah satunya yaitu Kitab Bustan al-Saltin, Kitab Syiratul Mustaqim, Kitab Asrar al-Insan Ma'rifat ar-Ruh wa ar-Rahman, Kitab Al-Fathu Al-Mubi ala Al-Mulhidin, Kitab Tibyan fil Ma'rifat Al-Adyan. Salah satunya itu. Tapi kitab beliau banyak sekali yang terbit. Yang ketiga ada Syekh Abdur Rauf Al-As-Sinkili. Ajaran tasawuf beliau yaitu ada kesastraan ajaran tasawuf wujudiyah, ada rekonsiliasi antara tasawuf dan syariat, ada zikir martabat perwujudan Tuhan. Karya-karya Abdur Rauf As-Sinkili yaitu Mir'at At-Tulab, Hidayat Al-Balighah, Syams Al-Ma'rifah, Kifayat Al-Mutajin, Daqaid Al-Huruf, Turjuman Al-Mustaf. Selanjutnya ada Syekh Abdus Samad Al-Palimbani. Ajaran tasawuf Syekh Al-Palimbani antara lain yaitu tentang nafsu, tentang martabat 7, tentang syariat, tentang makrifat, dan karya-karya beliau yaitu Zuhrat Al-Murid fil Bayan, Nasi Al-Muslim wa Tadzkirat Al-Munif fil Jadail Al-Jihadi Fisabilillah, dan lain-lain. Lalu selanjutnya ada Syekh Yusuf Al-Makassari. Ajaran tasawuf Syekh Yusuf Al-Makassari yaitu ada syariat dan hakikat, transendensi Tuhan, insan kamil dan proses pencucian jiwa. Dan selanjutnya ada Syekh Nawawi Al-Bantani. Ajaran tasawuf beliau yaitu ada yaitu mengajarkan atau dengan melarang murid-muridnya itu tidak mengikuti tarekot meskipun bersikap netral. Syekh Nawawi selalu mengaku sebagai pengikut Syekh Ahmad Khatib. Karya-karya beliau antara lain yaitu ada At-Simar Syahriyat Al-Badiat, Tafsir Al-Munir lil Mu'allim At-Tanzil. Selanjutnya ada Abdul Malik Karim Amrullah atau Buya Hamka. Ajaran tasawuf beliau banyak sekali dan karya-karya beliau juga banyak sekali karena beliau lumayan terkenal di Indonesia dan menjadi panutan banyak orang, dan kajian-kajian beliau juga banyak didengarkan oleh masyarakat Indonesia. Bahkan buku-buku beliau digunakan untuk referensi karena beliau juga memiliki karya yang sangat banyak. Mungkin ini penjabaran mengenai tokoh-tokoh tasawuf di Indonesia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.